Selamat pagi Pak Endi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuanita Adila Prawestri. Izin menyampaikan mengenai manipulation of muscle fiber number during prenatal development. Yang pertama, introduction. Jumlah serat otot yang tinggi akan dapat mengoptimalkan persentase daging tanpa lemak, efisiensi pertumbuhan, dan kualitas daging. Pertumbuhan otot pasca kelahiran berlanjut melalui hipertrofi serat otot. Manipulasi jumlah serat otot harus dilakukan secara prenatal, karena potensi daging pada sekal ternak ditentukan sebelum kelahiran. Yang kedua, prenatal muscle development. Jaringan otot mamalia menunjukkan pola perkembangan bifasik. Myoblast berasal dari sel prekursor myogenik di mesoderm berproliferasi di dalam otot presumtif. Beberapa myoblast berbaris dan berfusi membentuk myofiber primer yang besar. Myofiber primer yang besar biasanya menunjukkan aktivitas ATPase myosin yang lambat seperti pada gambar 3.1a. Myosin sekunder tidak menunjukkan aktivitas ATPase myosin yang lambat meskipun beberapa akan menjadi lambat selama perkembangan prenatal selanjutnya. Pada babi, myofiber yang telah terbentuk tetap berada pada posisi aslinya. Otot babi pasca natal dicirikan oleh gugusan serat lambat yang dikelilingi oleh serat cepat, seperti gambar 3.1b. Selanjutnya, jumlah myofiber sekunder yang terbentuk di sekitar setiap primer bervariasi antar spesies dan otot dari 1 atau 2 pada tikus hingga 20 atau lebih pada babi. Pada babi, myofiber primer terbentuk hingga sekitar 60 hari saat kehamilan dan myofiber sekunder dari sekitar 54 hingga 90 hari kehamilan dengan jangka waktu penuh kehamilan sekitar 113 hari. Pada sapi, primer terbentuk hingga sekitar 125 hari kehamilan dan sekunder dari 100 hari hingga jangka pendek 9 bulan kehamilan. Pada domba, waktunya adalah 32 hingga 38 hari untuk primer dan 38 hingga 62 hari untuk sekunder, dengan jangka waktu kehamilan adalah 5 bulan. Pada domba, myogenesis otot peroneus longus dipenuhi dengan kehamilan sekitar 115 hari. Pada ayam, myofiber primer terbentuk dari inkubasi sekitar 6 hari dan sekunder dari 12 hingga 16 hari dengan waktu penetasan yaitu 21 hari. Selanjutnya yaitu natural variation in development. Ada sejumlah faktor alami yang akan mempengaruhi jumlah serat otot yang terbentuk selama perkembangan prenatal. Faktor-faktor ini termasuk spesies dan breed. Spesies yang lebih besar cenderung menghasilkan lebih banyak serat otot di ototnya daripada spesies yang lebih kecil. Ada juga bukti bahwa dalam suatu spesies ada perbedaan ras dalam parameter jumlah serat otot untuk beberapa otot, dan pada beberapa spesies juga akan muncul pengaruh jenis kelamin pada jumlah serat otot. Beberapa situasi hipertrofi otot ekstrim telah terbukti sebagai konsekuensi dari mutasi gen. Mutasi ini termasuk gen myostatin pada sapi dengan otot ganda, gen reseptor ryanodin atau RYR pada babi, dan gen KLPG pada domba. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa janin besar umumnya menunjukkan jumlah serat otot yang lebih tinggi di bagian otot semitendinosus daripada janin kecil. Mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar variasi disebabkan oleh perbedaan jumlah myofiber sekunder yang terbentuk di sekitar setiap otot primer, seperti gambar 3.2. Janin yang lebih besar juga mengandung lebih banyak DNA dalam otot-otot mereka daripada janin yang lebih kecil. Rata-rata pertumbuhan pasca persalinan dan efisiensi konversi pakan dari berat 25 kg hingga penyembelihan secara positif berkolerasi dengan jumlah serat otot, misalnya dengan berat lahir. 3.4 yaitu prenatal nutrition. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah serat otot pada hewan tertentu dapat diubah secara signifikan dengan memanipulasi asupan makanan induk selama kehamilan.
Studi yang lain juga menunjukkan bahwa pembatasan diet yang parah hingga 25% dari ad libitum selama periode 9 hari pada tikus yang menyapi sebesar 100 gram menyebabkan penurunan jumlah dan diameter serat otot di berbagai ototnya. Oleh karena itu, ada periode penting dalam kehamilan di mana kekurangan gizi induk mengubah jumlah serat otot pada keturunan. Pada sebagian besar mamalia, pembatasan nutrisi kuantitatif sebelum pembentukan myofiber sekunder secara signifikan mempengaruhi jumlah serat otot yang terbentuk pada keturunannya. Wallace et al. Tahun 2000 menunjukkan bahwa domba hamil yang bergizi berlebihan sebagian besar mengurangi massa plasenta serta RNA plasenta, DNA, dan kandungan protein yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan organ janin secara bertahap termasuk jaringan otot. Selanjutnya itu insulin-like growth factor and nutrition. Dalam hal nutrisi, myogenesis adalah sistem faktor pertumbuhan seperti insulin, IGF. Tindakan IGF-1 dan IGF-2 dimediasi oleh protein pengikat IGF dari IGF BP1-6 dan reseptor IGF-IR dan IGF-1R dan IGF-2R. Hormon pertumbuhan atau GH memulai pelepasan sumber utama sirkulasi IGF-1 dari hati untuk bekerja pada otot dan jaringan lainnya. IGF-1 adalah faktor pertumbuhan endokrin dan autokrin atau parakrin yang memiliki berbagai efek termasuk stimulasi eritropoiesis, anabolisme, pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan proliferasi sel satelit. Pada domba, pemberian makan berlebihan untuk induk dapat mengubah pertumbuhan plasenta dan janin serta mengurangi massa otot pada keturunannya, disertai dengan penurunan konsentrasi IGF-1 plasma janin, sedangkan tingkat IGF-1 ini lebih tinggi pada domba betina. 3.5 growth promoter. Yang pertama growth hormone. Baby-baby yang diberi hormon somatotropin selama awal kehamilan sekitar di hari 10-27 meningkatkan jumlah serat otot semitendinosus pada keturunannya. Peningkatan terutama diamati pada anak babi yang berbobot menengah dan ringan dikaitkan dengan berat lahir yang lebih tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik 3.3 ini untuk pertumbuhan signifikannya itu terjadi pada babi dengan berat lahir yang medium serta bobot lahir yang ringan. Sedangkan untuk bobot lahir yang berat atau tinggi, pertumbuhannya cenderung sama atau tidak signifikan, bahkan tidak bertumbuh. Selanjutnya ada beta agonis, efek yang berlawanan terhadap aksi growth hormon, berat otot, protein, kandungan RNA dan DNA, serta jumlah serat otot total menurun secara nyata pada keturunannya. Namun tidak ditemukan efek pada pertumbuhan otot, ukuran serat, dan jumlah serat setelah ternak diberikan agonis beta adrenergic in utero pada domba. Faktor selanjutnya yaitu temperatur. Suhu dapat memiliki efek nyata pada tingkat perkembangan embrio pada banyak spesies hewan berdarah dingin, contohnya salmon Atlantik. Salmon Atlantik telah menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi menghasilkan pada saat menetas serat otot yang lebih besar, tetapi lebih sedikit, dan inti otot yang lebih sedikit daripada suhu yang lebih rendah. Nah, pada grafik 3.5 ini, kita sama-sama melihat ekspresi myogenin pada embrio yang dirawat pada suhu 4 derajat Celcius serta 12 derajat Celcius. Nah, pada stage ke-24, myogenin ini tetap terekspresikan pada embrio yang dirawat pada suhu 4 derajat Celcius daripada embrio yang dirawat pada suhu 12 derajat Celcius. Kemudian pada stage 8, ekspresi myogenin ini juga lebih terlihat pada embrio yang dirawat di 4 derajat Celcius. Kemudian pada stage H atau setelah penetasan, myogenin ekspresi ini terlihat di sekitar myosepta pada keduanya,
di temperatur 4 derajat Celcius maupun di 12 derajat Celcius. Namun, ekspresi ini new fiber expressing myogeninya terlihat pada 4 derajat Celcius ini lebih kecil daripada yang 12 derajat Celcius. Selanjutnya kesimpulan, ternak dengan jumlah serat otot yang tinggi sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas daging yang diproduksi. Kemudian, kita juga dapat mengembangkan berbagai mutasi gen yang meningkatkan penentuan jumlah serat. Promotor pertumbuhan atau hormon pertumbuhan tertentu, terutama somatotropin, telah terbukti menjadi faktor yang sangat berpengaruh sehubungan dengan penentuan jumlah serat otot. Tingkat nutrisi induk pada mamalia dan suhu inkubasi pada ikan dapat memiliki efek yang sangat signifikan pada penentuan jumlah serat otot. Disarankan bahwa seleksi genetik yang tepat dan optimalisasi kondisi pertumbuhan prenatal akan memungkinkan kemajuan yang menguntungkan untuk dibuat sehubungan dengan jumlah serat otot. Sekian penjelasan mengenai manipulation of muscle fiber number during prenatal development. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.